Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita akan informasikan bahwasanya untuk kabar PKH tentang bansos untuk tahap kedua telah tersalur. Hal ini sudah kami cek detail beberapa data dari KPM PKH yang ada dalam wilayah dampingan kami, yang kami cek sudah ada beberapa KPM yang penerima PKH, terutama penerima bansos PKH, maksudnya bansos PKH yang menerima dan memegang kartu KKS. Di data 6NG yang sempat kami cek bahwa untuk penyaluran untuk bansos tahap kedua ini tahun 2024 sudah masuk ke rekening KPM masing-masing. Hal ini bisa dicek bagi KPM PKH yang memegang kartu KKS untuk tahap kedua. Mungkin pemerintah mengelontorkan dana untuk tahap kedua ini sesuai dengan jadwal, dengan adanya surat pemberitahuan membayar di Bank Himbara. Bank Himbara itu sebenarnya terbagi di beberapa himpunan bank negara seperti Bank BTN, Bank BRI, Bank Mandiri, kemudian yang terakhir Bank BNI. Itulah salah satu bank-bank Himbara yang sempat menerima dan menyalurkan di setiap wilayah kabupaten kota yang ada di Indonesia tentang penyaluran beberapa melalui kartu KKS di KPM PKH. Namun pada kesempatan kali ini juga mungkin kita memberikan bahwasanya bantuan yang diterima mudah-mudahan bisa dimanfaatkan di momen Ramadan kali ini, karena ini salah satu bulan Ramadan. Mungkin beberapa KPM bisa memenuhi kebutuhan baik itu sandang pangan, terutama yang perlu diperhatikan tentang anak sekolah, sebab bantuan PK itu diperuntukkan bagi yang mempunyai komponen PK, mempunyai komponen anak sekolah SD, SMP, SMA, itu diperuntukkan untuk kebutuhan pendidikan. Begitu pula dengan fasiliti yang punya kategori fasilitas kesehatan seperti balita, ibu hamil, itu mencukupi kebutuhan daripada balita dan ibu hamil. Semoga di bantuan ini bisa diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan dan peruntungan daripada bantuan yang diberikan kepada pemerintah, terutama program PKH. Kemudian untuk fasilitas kesejahteraan sosial terutama lansia dengan disabilitas itu diberikan juga kepada lansia untuk kebutuhan-kebutuhannya. Namun pada kesempatan kita kali ini ternyata untuk tahap penyaluran nanti juga kami akan memberitahukan beberapa KPM untuk mempromosikan untuk secepatnya untuk mengambil bantuan mereka di tahap kedua. Ini tahap kedua berbeda dengan tahap sebelumnya, karena terus terang pada bulan ini adalah momen bulan Ramadan, itu dipergunakan dengan kebutuhan yang sesuai. Dan harapan kami bahwasanya semoga dalam pemanfaatan bantuan PK ini merupakan bagian daripada eksistensi dan penerapan daripada kebutuhan perhatian kepada pemerintah untuk masyarakat terutama yang menerima bansos PKH. Oke, mungkin ini yang bisa kami informasikan
kepada teman-teman dimanapun berada maupun yang ada di maupun yang sempat melihat video dari channel yang sederhana kita pada kesempatan kali ini, untuk bisa menjelaskan bagaimana perkembangan selanjutnya tentang bansos PKH. Itu kami akan selalu menginformasikan. Salah satunya itu merupakan mediasi dan sosialisasi yang bisa membantu masyarakat yang belum memahami tentang bansos PKH, karena rata-rata masih ada masyarakat umum yang belum memahami tentang bansos PKH. Sebab bansos PKH itu minimal terdaftar dalam data DTKS, itu salah satu. Biar bagaimana kondisinya, seburuk kondisinya, tetapi tidak terdaftar dalam data DTKS, maka sulit baginya keluarga tersebut untuk masuk sebagai penerima bansos, terutama bansos PKH. Dan di PK sendiri itu minimal dalam satu kartu keluarga itu terdapat fasilitas seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Minimal ada salah satu komponen yang ada dalam keluarga mereka, itu bisa masuk ke dalam kategori kepesertaan PKH. Namun perlu juga kita ketahui bahwasanya untuk peserta PKH yang sudah merasa mampu atau sudah bisa hidup sejahtera dan sudah bisa hidup mandiri dengan adanya usaha mereka, kami berharap bahwa senantiasa bisa dengan ikhlas tanpa ada paksaan, dengan niat yang baik, bahwa melepaskan diri sebagai penerima bansos. Itu harapan rata-rata semua pendamping PKH yang ada di Indonesia. Berharap KPM mereka bisa mundur secara graduasi mandiri, karena adanya usaha, seumpama punya usaha dan itu sudah mampu menghidupi keluarganya, karena sebab akan menjadi beban juga persoalan ketika ada peserta PKH yang sudah mapan dari segi kehidupan ekonominya dan masih menerima PKH. Itu mungkin bisa merubah niatnya kembali dan memikirkan kembali bahwasanya betul-betul bansos PKH ini diperuntukkan bagi orang-orang yang betul-betul membutuhkan, dalam artian minta maaf dalam artian orang miskin itu tidak punya kebutuhan, tidak punya penghasilan tetap dan tidak punya penghasilan tetap, dan itu dari segi kehidupannya merasa sulit, karena masih ada keluarga kita yang sekitar kita juga itu masih harusnya menerima PKH tetapi tidak terdaftar dalam data DTKS dan tidak ada namanya sebagai penerima PKH. Ini juga yang menjadi titik tolak dan perhatian kita semua. Semoga dengan bantuan PKH yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial melalui pemerintah ini betul-betul tepat sasaran, tepat waktu dalam penyaluran, dan tetap pada penerima yang betul-betul menerima bantuan sosial tersebut. Hal inilah yang menjadi tanggung jawab yang selalu kita canangkan, yang selalu kita sosialisasikan di berbagai sesi, baik pertemuan kelompok maupun di media-media sosial. Itu berharap kami selalu mengedukasi KPM agar betul-betul yang sudah merasa mampu bisa mengundurkan diri dengan ikhlas. Ini tidak ada paksaan, tergantung dari niat KPM itu sendiri. Oke teman-teman, mungkin sekian yang bisa kami informasikan. Nanti pada kesempatan kembali tentang perkembangan dari bansos PKH akan kami informasikan di channel kita pada kesempatan kali ini, karena ini adalah salah satu media juga yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat umum maupun peserta PKH di dalam memahami apa itu sebenarnya bansos PKH. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.